Ini dia suara lantunan Nabi Muhammad ketika membaca surat Al-Fatihah. Ada lagunya Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Sri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya Jaharka. Gimana bunyi Jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share. Kasih. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Matta'tana bisautik. Masya Allah. Katsarallahu amthalak. Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, akhlaknya bagus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran, ya Allah. Begitulah lantunan rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsinya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah, ketika menyebut kalimat salat ternyata yang disebut Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya, hadza baini wa baina abdi, langsung dijawab oleh Allah tuntas, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Hadis qudsi.
Al-ha, alhamdu, bukan alhamdu. Banyak masih yang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Tahu enggak artinya? Bapak Ibu, bisa satu huruf rubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin bagi ha, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala kematian bagi Allah. Boleh enggak gitu? Astaghfirullahaladzim. Satu huruf rubah makna. Hati-hati. Jangan ha tertukar menjadi ha tertukar menjadi ha. Alhamdu, jangan dibaca alhamdu. Alhamdu artinya segala bentuk pujian lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terbaca oleh kita alhamdu pakai ha besar, hamada artinya cacat, kekurangan, kematian. Maka kalau kita baca alhamdulillah, maka artinya segala bentuk cacat, kekurangan, kematian lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali rusak makna. 30 tahun, 40 tahun kita salat baca alhamdulillah dalam salat kita. Tengok, 30 tahun kita mencaci maki Allah dalam salat. Itu bahayanya tertukar huruf dengan huruf yang lain. Ini tidak boleh terjadi. Maka latih, ya, latih. Intinya mau merubah, mau melatih. Ya, kalau begitu saja nggak mau belajar, itu yang salah. Tapi kalau sudah melatih, sudah berusaha tapi belum bisa, itu serahkan hasilnya kepada Allah. Yang salah itu berpangku tangan, tidak mau belajar, tidak mau merubah ha menjadi ha, itu yang salah. Bacaan di dalam sholat itu yang wajib. Kalau anda tahu, yang wajib dibaca waktu anda melakukan sholat duhur, maghrib, isya dan seterusnya itu cuma 5. Yang bisa menghafal Pancasila nggak bisa menghafal ini, nggak selamat nanti. 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat di akhir, bukan tahiyat yang pertama kalau salat zuhur, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh satu kali adalah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, yang kelima, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita tambahan itu. Yang kelima adalah assalamualaikum. Lihat bacaan yang dibaca itu, nggak ada lebih dari itu. Anda membacakan. Ada 3 kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika membaca surah Al-Fatihah. 3 kesalahan ini sangat prinsip karena terjadi di surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, di mana jika tidak lengkap rukun salat kita, maka salat kita pun tidak sah. Apa saja 3 kesalahan itu? Kesalahan pertama, memanjangkan dal di kata na'budu sehingga dibaca na'budu. Ini merupakan kesalahan yang sangat prinsip karena telah menambahkan huruf waw di setelah huruf dal di kata na'budu. Jadi membaca na'budu adalah kesalahan. Yang benar insyaallah na'budu. Na'budu tanpa dipanjangkan. Jadi yang benar insyaallah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan kedua, membaca huruf shad dengan membulatkan bibir. Ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan mengubah huruf shad dari huruf aslinya. Sering kita lihat orang mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Ini tidak seharusnya terjadi. Yang tepat insyaallah ihdinas shiratal mustaqim. Mengucapkan shad tanpa membulatkan bibir. Yang tepat insyaallah ihdinas shiratal mustaqim. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf lam bertasdid di kata ad-dallin dengan ditahan lama. Contoh yang salah, waladdallin. Ini tidak seharusnya terjadi. Seharusnya mengucapkan huruf lam tanpa ditahan lama.
cukup di double saja huruf lam tersebut. Yang benar insyaallah waladdallin. Demikian 3 kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sering dibaca setiap sholat, ternyata ini arti bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih yang kita baca 3 kali setiap sujud. Artinya adalah Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Masya Allah, saat kita sujud kita berbisik ke tanah namun terdengar di langit. Nah, kalau kita memahami setiap arti bacaan sholat, pasti kita juga akan lebih khusyuk sholatnya. Benar nggak nih teman-teman?